Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama kembali melaksanakan PA wilayah dengan pendalaman pada misi yang ketiga, yaitu membangun komunitas pembelajar yang kreatif dan inovatif dalam menghidupi firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari perenungan kita diambilkan dari 2 Timotius 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama menggumuli tentang komunitas pembelajar, berarti kita sedang bersama-sama membentuk diri sebagai seorang manusia pembelajar. Karena membangun komunitas pembelajar bisa terjadi dengan baik kalau orang-orang yang ada di dalamnya memiliki semangat pembelajar itu. Apalagi kemudian kita diajak untuk menjadi kreatif dan inovatif di dalam menghidupi firman Tuhan. Nah, pada saat ini bagian yang akan kita perdalam adalah bagaimana kita menjadi seorang pembelajar yang baik. Nah, itu nanti juga akan dikaitkan dengan bagaimana misi GKI Ngupasan, khususnya misi yang ketiga, menyoroti tentang proses pembelajaran yang dilakukan. Di dalam pemaparan dari misi yang ketiga dituliskan demikian. GKI Ngupasan membangun kehidupan keluarga Kristus melalui pola atau model komunitas yang mengembangkan karakter, kemampuan, dan komitmen setiap warga jemaatnya yang secara inovatif terus dikerjakan sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap anggota jemaat memiliki semangat sebagai pembelajar dan kecintaan pada firman Tuhan. Hal kedua yang penting dari membangun komunitas pembelajar ini adalah proses kaderisasi atau regenerasi yang diharapkan berjalan dalam budaya kekeluargaan yang baik. Melalui komunitas, setiap orang dalam kesadaran yang penuh sukacita memberi dirinya untuk bersama membangun anggota yang lain sebagai keluarga Kristus. Nah, dengan dasar misi yang ketiga inilah kita akan melihat terang firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ini. Nah, saudara-saudara, mengait dengan apa yang diajakkan kepada kita melalui misi yang ketiga ini adalah bagian utama, yaitu menghidupi firman Tuhan. Dan di dalam bacaan kita ditunjukkan bagaimana Rasul Paulus memberikan dukungan kepada Timotius untuk berproses menjadi seorang pembelajar yang baik. Di ayat ke-14 dan ke-15 ditunjukkan oleh Rasul Paulus bahwa Timotius didorong untuk berpegang pada kebenaran yang telah diterima, diyakini dengan mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada Timotius. Ingat juga bahwa sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat dan yang paling utama adalah menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Nah, bagian ini menjadi dasar yang luar biasa karena dengan dasar itulah maka setiap proses pembelajaran dalam kehidupan ini, dalam konteks hidup kekristenan, akan menjadi bermakna. Karena dalam situasi apapun, setiap orang butuh belajar. Untuk berbuat jahat itu pun manusia juga belajar. Contohnya kalau mau menjadi copet yang baik ya, dia perlu belajar bagaimana supaya ketika mengambil dompet dari tas orang lain, dia tetap dengan tenang, kemudian orang yang diambil dompetnya nyaman-nyaman saja sehingga tahu-tahu dompetnya sudah hilang. Nah, kita diminta untuk berada pada posisi yang jauh dari tindak kejahatan itu. Kita diajak untuk masuk kepada suasana yang lebih konstruktif dan dalam hal ini kaitannya dengan bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Dan ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka bagian yang utama adalah dengan dasar Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, kemudian Rasul Paulus menunjukkan bagaimana peran Alkitab itu, secara khusus firman Tuhan yang di sini dikatakan sebagai tulisan yang diilhamkan Allah, itu mau menunjukkan sebuah proses pembelajaran yang terjadi. Nah, dalam hal ini saya hendak mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menggunakan kupasan yang dipakai oleh seorang penulis terkenal yang namanya Andrea Sareva. Dia seorang Kristen juga yang kemudian merumuskan sebuah proses pembelajaran itu yang dia sebut sebagai Hareva Learning Process. Nah, nanti di dalam gambar bisa dilihat bahwa ada 4 kondisi. Yang pertama adalah orang yang tidak sadar kalau dia tidak kompeten, diubah menjadi orang yang sadar bahwa dia tidak kompeten, kemudian berproses menjadi orang yang sadar kompeten, dan muaranya adalah orang yang tidak sadar kalau dia kompeten, bahkan sangat kompeten. Nah, ini nanti juga kemudian akan kita kaitkan dengan bagaimana kita akan berproses juga di dalam pengkategorian proses pembelajaran ini yang dipakai oleh GKI Ngupasan, yaitu pergerakan dari crowd kepada orang yang memiliki choice gitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah belajar bahwa ada kriteria yang penting untuk dipahami, bahwa di dalam setiap komunitas itu hampir selalu ada crowd-nya, itu kerumunan, kemudian diharapkan dia meningkat menjadi community atau komunitas, dan setelah berada di dalam komunitas akan meningkat lagi kepada orang yang komit, mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk berada di dalamnya, committed, dan pada akhirnya adalah orang-orang choice yang memilih untuk juga menjadi pemimpin di dalam kebersamaan ini. Nah, proses pembelajaran kita nanti juga akan mengait kepada itu, tentang bagaimana Andrea Sareva menunjukkan ada 3 tahap untuk orang-orang itu berproses. Tahap pertama adalah penyadaran, tahap yang kedua adalah pembelajaran, dan tahap yang ketiga adalah pembiasaan. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus dengan caranya, dengan bahasanya juga sebenarnya sudah menunjukkan bahwa seseorang itu diproses oleh Tuhan sedemikian rupa dari orang yang tadi tidak sadar, tidak kompeten, atau di dalam konteks kita levelnya crowd gitu, menjadi orang yang kemudian menjadi tidak sadar kalau dia kompeten, menjadi choice itu. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa tulisan yang diilhamkan Allah itu berarti firman Tuhan, itu bermanfaat yang pertama untuk mengajar. Nah, proses mengajar ini adalah bagaimana seseorang membawa orang lain mengalami penyadaran. Guru yang baik adalah guru yang bisa membawa orang-orang yang diajarnya mengalami penyadaran dengan caranya sendiri. Sehingga dengan penyadaran itu dia kemudian bergerak, berproses, mau berubah gitu. Nah, di dalam konteks 2 Timotius 3 ayat 16
Dikatakan setelah firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, dia itu akan menyatakan kesalahan. Nah, penyadaran itu membuat adanya perubahan dari sosok pribadi yang mengalami penyadaran itu. Ketika kesalahannya ditunjukkan, dinyatakan, maka dia diminta untuk masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu memperbaiki kelakuan. Inilah proses pembelajaran. Dari orang yang tadinya tidak sadar bahwa dia tidak kompeten, dia menerima penyadaran menjadi orang yang sadar kalau dia tidak kompeten, dan dia ingin berubah menjadi orang yang kompeten. Maka melalui proses pembelajaran itu dia berangsur-angsur dari kesalahannya yang dinyatakan tadi, dia memperbaiki kelakuan sedemikian sehingga dia menjadi orang yang kompeten. Nah, kalau kita mau ambil contoh yang nyata ya dengan bisa mengambil salah satu dari rasa buah roh yang ada 9 itu. Misalnya soal kemurahan gitu. Ada orang yang tidak sadar bahwa dia tidak kompeten untuk murah hati kepada orang lain. Sukanya mengambil bagian paling banyak kalau ada kesempatan, kemudian sulit untuk berbagi dengan orang lain. Nah, ketika penyadaran itu datang, maka diharapkan dengan firman Tuhan yang mengajar tadi, dinyatakan kesalahannya. Bahwa orang yang murah hati adalah orang yang mau berbagi dengan orang lain. Kalau dia selalu menginginkan bagian paling banyak dengan mengabaikan kepentingan orang lain, maka kesalahan itu ditunjukkan. Tentu dia harapannya berubah. Nah, proses inilah yang kemudian memperbaiki kelakuan. Pembelajarannya adalah dia mulai mempertimbangkan orang lain. Oh, ternyata orang lain membutuhkan juga. Bahwa saya dengan mengambil secukupnya itu berarti memberi kesempatan buat orang lain merasakan hal yang baik. Dan ketika sudah mengalami perbaikan kelakuan tadi, memperbaiki kelakuan, itu dibiasakan. Menjadi proses yang berikutnya, tahap ketiganya, pembiasaan itu menjadikan orang begitu ringan melakukan kemurahan hati. Bahkan kemudian di dalam konteks tertentu dia bisa dengan begitu saja membagikan apa yang dia miliki, dan ketika ditanya, memang kamu punya yang lain? Ternyata belum tentu juga, tetapi dia yakin bahwa Tuhan menyediakan buat dia. Sebegitu murah hatinya sampai dia itu tidak sadar kalau dia itu sangat kompeten menjadi orang yang murah hati. Kalau tadi setelah diperbaiki kelakuan dia sadar dia kompeten, dibiasakan terus-menerus menjadi orang yang kemudian tidak sadar kalau dia kompeten, bahkan sangat kompeten. Nah, di level inilah orang-orang itu sudah menjadikan apa yang dipelajari tadi sebagai lifestyle. Kemurahan itu menjadi gaya hidup. Dan kalau itu sudah menjadi gaya hidup, maka yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap kita akan mendapatkan bagian terbaik kita untuk kita lakukan dengan proses tadi. Tentunya kalau kita melihat di tahapan yang dimiliki GKI Ngupasan, kita berharap juga orang-orang yang berada di suasana crowd itu akan mendapatkan pengajaran. Nah, nanti tim perumus materi pengajaran akan kemudian membuat sedemikian sehingga orang-orang yang ada di crowd itu bisa mendapatkan materi-materi yang membawa pada penyadaran. Kemudian orang-orang yang sudah sadar dan mau masuk dalam komunitas untuk dia menjadi orang yang committed, materi-materinya adalah pembelajaran, meningkatkan kapasitas. Dan ketika itu terus dilakukan, orang-orang yang committed tadi masuk kepada choice, itu adalah orang-orang yang diajak membangun kebiasaan yang baik. Menjadikan hal-hal yang baik itu sebagai lifestyle-nya, sebagai gaya hidupnya. Dan ketika itu sudah dilakukan, orang-orang itu diperlengkapi dengan perbuatan baik. Nah, ketika proses itu dikerjakan
baik secara individu maupun secara komunitas dalam kebersamaan gereja, maka membangun komunitas pembelajar yang kreatif dan inovatif dalam menghidupi firman Tuhan menjadi mungkin. Karena kita semua punya peran masing-masing, peran yang berbeda satu dengan yang lain, dan kemudian di dalam proses secara keseluruhan itu akan bergerak menjadi proses berkelanjutan. Dan pada tahap inilah, kalau tadi dikatakan setelah memiliki semangat sebagai pembelajar dalam kecintaan akan firman Tuhan, proses regenerasi itu bisa terjadi. Dalam proses kaderisasi atau regenerasi ini, orang-orang yang baru yang kita tangkap dari crowd itu diproses sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang masuk dalam komunitas, committed, dan kemudian memiliki choice untuk melanjutkan karya pelayanan gereja. Kalau itu yang kemudian menjadi kesediaan kita terus-menerus dilakukan, maka akan terus tumbuh pemimpin-pemimpin yang baru, orang-orang muda yang kemudian mau memberi diri, menampilkan apa yang menjadi kesediaannya untuk terlibat dalam kepemimpinan gerejawi, dan itu akan membuat pergerakan gereja kita semakin baik. Dan tentu ini membutuhkan kontribusi setiap kita juga untuk menjadi pembelajar yang baik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.